Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jemaah Masjid Mujahidin yang dirahmati Allah, kita memasuki sekarang tafsir surat Al-Fatihah pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Telah berlalu penjelasan tentang tafsir surat Al-Fatihah ayat yang pertama sampai yang ketiga, keempat ya. Sekarang ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini adalah ayat yang istimewa, di mana di awal kita sudah menyebutkan hadis qudsi yang menerangkan bahwasanya Allah membagi sholat itu menjadi dua bagian antara dirinya dan hambanya. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat merupakan bagian Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu semua adalah bagian Allah. Sedangkan keistimewaan ayat ini adalah idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau seorang hamba itu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala, Allah berfirman, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala, ini adalah bagianku dan bagian hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ya, nanti di ayat-ayat yang selanjutnya itu berupa permohonan, permintaan, doa adalah hak Allah, adalah hak makhluk. Jadi ini ayat yang mengumpulkan antara hak Allah dan hak makhluk. Baik, kita masuk ke dalam maknanya. Ia adalah kalimat yang khusus disandingkan kepada dhamir atau kata ganti ka, itu dhamir mukhatab, kata ganti orang kedua. Orang pertama itu yang mengucapkan, orang yang kedua itu adalah orang yang diajak bicara. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah, beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau lah kami memohon pertolongan. Baik, kita kupas dulu dari sisi kebahasaan. Kalimat ini kalau dalam susunan kedudukan atau mahalnya dalam setiap katanya dibalik. Kalau dalam bahasa Indonesia supaya mudah dipahami ada subjek, predikat, dan objek. Ya, kalau dalam bahasa Arab ada fa'il, ada fi'il, ada maf'ul. Nah, mestinya kalau pakai kaidah umum itu subjeknya di depan. Ya, jadi mestinya na'budu iyyaka.
Ya, na'budu artinya di situ fa'il atau pelakunya adalah kami. Na'budu kami beribadah, iyyaka kepada engkau. Mestinya begitu. Jadi di balik kalimat ini objeknya ditaruh di depan atau dalam nahwu disebut dengan maf'ul muqaddam. Yufidul hasr. Objek didahulukan itu faedahnya menunjukkan pembatasan. Ya. Jadi kenapa iyyaka na'budu itu kemudian ada di situ pembatasan karena objeknya dikedepankan, subjeknya ditaruh di belakangnya, bahwa kita beribadah itu bukan sekedar kepada Allah tetapi hanya kepada Allah dan tidak kepada selainnya, itu maknanya. Ya. Dan hanya bahasa Arab rasanya yang punya begini. Sama dengan wa dan iyyaka nasta'in, mestinya nasta'inu iyyaka, kami minta tolong kepada engkau, tapi karena maf'ul didahulukan maknanya adalah hasar, pembatasan, dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Baik, di mana yang hak Allah dan mana yang hak hamba? Beribadah, ibadah, na'budu kami menyembah, itu adalah kewajiban hamba dan haknya Allah. Ya, haknya Allah. Apa makna ibadah? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan definisi ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardahu minal af'ali minal aqwali wal a'mali zahirah wal batinah, yaitu kata yang mencakup setiap perkara yang dicintai oleh Allah, baik itu perkataan, perbuatan yang tampak, yang lahir maupun yang batin. Itu makna ibadah. Jadi apa-apa yang dicintai oleh Allah itu termasuk cakupan ibadah. Adapun secara makna ibadah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai penghambaan. Ya, seseorang menghamba. Hamba itu maknanya adalah adzillu, merendah, ya, sesuatu yang rendah. Maka orang Arab mengatakan at-tariqul mu'abbad, ya, itu tarik itu jalan, mu'abbad jalan yang diinjak-injak. Ya, mereka katakan itu. Maka seorang hamba itu menghambakan diri, merendahkan diri, ya, diinjak-injak oleh yang diperhamba. Maka dalam konteks ini makna daripada ibadah adalah kita tunduk, patuh dan merendahkan diri kita kepada Allah. Kita adalah hamba, kita adalah budak, Allah adalah, ya, tuannya. Baik. Kemudian nasta'in itu artinya adalah memohon pertolongan. Ya, kita sering mendengar kata isti'anah. Ya, isti'anah itu memohon pertolongan kepada Allah, dari a'ana yu'ainu artinya menolong. Isti'an maknanya meminta tolong. Ya, sama adatul hasr, yufidul hasr maknanya, ya, didahulukan objek menunjukkan pembatasan. Kata Ibnu Katsir, makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, la na'budu illa iyyaka, tidaklah kami beribadah melainkan hanya kepada engkau. Ya, ini kalimatnya negatif. Ya, ini untuk memperkuat pembatasan bahwa apa? Kita beribadah itu hanya kepada Allah dan tidak kita beribadah kepada selain Allah. Itu kan penekanan-penekanan itu ada di dalam syahadat la ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah itu artinya sudah tidak ada Tuhan selain Allah, wahdah, yang satu saja, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Masih ditekan lagi, ya. Ya, maknanya la na'budu illa iyyaka wa la natawakkalu illa 'alaika. Kami tidak menyembah kecuali kepada engkau dan kami tidak bertawakal, berserah diri kecuali kepada engkau. Maka dengan demikian makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu sebenarnya adalah makna la ilaha illallah. Nah, ini lebih menekankan lagi, lebih, ya, mendetailkan lagi apa sih makna la ilaha illallah. Bahwa makna la ilaha illallah itu kalau ditinjau dari ayat ini
maka ada dua. Yang pertama, kita tidak beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Kemudian kita juga tidak minta tolong kecuali hanya kepada Allah saja. Nah, ini dua perkara yang melengkapi tauhid, kalimatut tauhid la ilaha illallah. Ya. Maka kesyirikan juga terjadi pada dua perkara ini, pada ibadah dan pada isti'anah. Apa makna syirik? Lawannya tauhid. Kalau tauhid itu Allah satu-satunya, berarti Allah menjadi tidak satu, ada lagi selain Allah. Dalam apa? Dalam ibadah maupun dalam isti'anah. Ya. Maka saking pentingnya ayat ini, sebagaimana Rasul, ya, para Rasul itu tidak diutus oleh Allah melainkan hanya untuk menyeru manusia kepada tauhid, ya. Maka ayat inilah yang dikatakan sebagai intinya daripada Al-Quran. Ya, kata Al-Hasan Al-Basri, ayat ini adalah inti daripada Al-Quran, sedangkan Al-Quran adalah intisari daripada kitab-kitab Allah yang 4 itu. Ya, kitab Allah, kitab suci yang 4 itu terkumpul di dalam Al-Quran. Kandungan Al-Quran yang demikian banyak itu terkumpul di dalam Ummul Quran, Al-Fatihah, dan inti dari Al-Fatihah adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Maka apa bedanya sekarang, ya, antara na'budu wa nasta'in itu, ya, ibadah dan isti'anah. Ibadah itu adalah bentuk penghambaan diri kita kepada Allah. Setelah kita memuji Allah di ayat-ayat yang sebelumnya, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, maka seluruh sifat-sifat pujian-pujian itu hanya layak disandangkan kepada Allah yang memiliki sifat kesempurnaan. Ketika Allah itu adalah zat yang kita yakini sebagai zat yang sempurna, maka ibadah, ya, yang paling berhak untuk, ya, kita ibadahi adalah Allah. Ya. Kita menghambakan diri kepada zat yang memang sempurna. Nah, kemudian kita minta tolong. Kita sudah tahu bahwa Allah itu, ya, maha segala-galanya. Contoh, Allah itu Al-Ghani, maha kaya. Allah Al-Mu'ti, yang maha memberi. Ya, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih penyayang. Lalu layakkah kita ketika ada hajat minta kepada selain Allah, padahal sudah tahu punya Tuhan yang selalu kita sembah, kita ibadahi, Dia itu maha segala-galanya, maha kaya, maha memberi, maha pengasih dan penyayang, maha mencukupi. Kok kita masih, ya, menunjukkan butuhnya kita kepada selain Allah? Ya. Maka di situ keterkaitannya antara ibadah dan isti'anah. Ya. Ada orang-orang yang ibadahnya mentauhidkan Allah, kepada Allah saja dia beribadah. Ya, dia sholat, dia zakat, dia puasa, haji, berbuat baik, ikhlas karena Allah. Tetapi ketika punya hajat, dia minta kepada selain Allah. Ya, ada orang yang model begitu, rajin sedekah, begitu usahanya seret dikit, dia nggak minta sama Allah, malah pergi ke yang lain. Ini sudah waktunya ke kuburan Mbah Anu nih, dagangan mulai sepi, ya. Bukan minta dulu sama Allah, ya, tapi hatinya bergantung kepada selain Allah. Ketika ditimpa musibah, ditimpa masalah, bukannya kembali kepada Allah, minta jalan keluar kepada Allah, minta jalan keluar kepada yang lain, ya. Nah, itu orang yang ibadah tapi tidak isti'anah. Sebaliknya ada orang yang nggak mau ibadah tapi isti'anah, nggak mau ibadah, nggak mau taat, nggak mau sholat, puasa nggak mau, tapi selalu ngomong, ya,
Saya itu butuh sama Allah. Hanya Allah yang bisa mengabulkan cita-cita keinginan saya. Iki karena Gusti Allah aku gak iso ngene. Dia butuh minta kepada Allah tapi tidak mau ibadah. Maka disinilah letak la ilaha illallah menjadi lengkap ketika seseorang ya menjalankan kewajibannya yang merupakan hak Allah yaitu ibadah. Yang kedua, ketika butuh dia tidak minta kepada selain Allah, dia minta kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Ya, walaupun nanti ada pembahasannya mana perkara-perkara yang kita boleh minta kepada selain Allah. Tetapi dasarnya ini dulu. Ya, dasarnya ini dulu bahwa kita itu beribadah hanya kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, menunaikan kewajiban kita karena fungsi kita diciptakan itu untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian ketika ada hajat minta kepada Allah. Ini saya kasih ilustrasi ya. Seorang suami, Pak. Suami itu kaya, dia juga enggak pelit, kaya, dermawan, sama istrinya itu mencukupi segala sesuatu, kebutuhan istri dicukupi, walaupun tidak semua permintaan dituruti, tapi kebutuhannya dicukupi. Lalu istrinya itu dia nurut, disuruh apa saja dia nurut, kewajiban-kewajibannya sebagai istri ditunaikan. Tapi ketika dia butuh sesuatu, sudah tahu suaminya kaya dan enggak pelit, dia malah minta ke orang lain. Itu kira-kira perasaan suaminya gimana? Ya, tahu-tahu istrinya punya utang di warung. Ya padahal kalau minta kepada suaminya dikasih, dia malah ngutang atau minta ke orang lain, pasti suaminya marah. Atau karakter yang kedua, nggak mau taat, nggak mau mengerjakan perintahnya, nggak mau menunaikan kewajiban sebagai istri, nggak masak, nggak nyuci, tapi minta terus. Ya itu minus juga kan. Ya, maka yang baik bagaimana? Ya dia taat kepada suaminya, lalu suaminya ridho dengan dirinya, dia minta ya kepada suaminya karena suaminya pasti memberi apa yang dia butuhkan. Ya, walillahi matsalul a'la, dan bagi Allah permisalan yang lebih besar, yang lebih tinggi daripada itu. Maka Allah itu disifati dengan ya Allahul Kahfi, Allah yang maha kafi, Allah yang maha mencukupi. Rabb yang maha mencukupi. Sudah tahu yang mencukupi kita adalah Allah, ya sudah, ya jangan meminta kepada selain Allah. Baik, kemudian yang pertama itu merupakan hak Allah, yang kedua merupakan hak manusia. Jadi ibadah itu hakullah alal ibad, ya haknya Allah atas hambanya. Maka pelanggarannya adalah ketika seorang hamba beribadah kepada Allah, di saat yang sama dia juga beribadah kepada selain Allah. Itulah yang dimakan dengan syirik fil ibadah. Kemudian yang pertama itu mengandung unsur tauhid dalam ibadah atau ubudiyah. Ya, ubudiyah itu ya disandarkan kepada makhluk. Pelakunya itu makhluk. Ibadah itu Allah serahkan kepada kita. Kamu mau ibadah apa enggak? Mau menghamba kepada Allah atau tidak? Ya, kemudian nasta'in ya itu maknanya adalah tauhid af'al atau rububiyah. Af'al itu perbuatannya Allah. Ya, Allah yang menunaikan atau mengabulkan hak daripada hamba-hambanya yang meminta kepadanya. Kemudian yang pertama ibadah iyyaka na'budu itu menghilangkan penyakit riya. Penyakit riya. Nih. Jadi makna ibadah itu apa? Artinya ibadah itu kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah. Maknanya adalah menyendirikan Allah dalam tujuan ibadah kita. Itulah yang dinamakan dengan ikhlas. Maka riya menjadi penyakit daripada ibadah. Ya, kita ibadah kalau ditanya
pasti lillah karena Allah, tapi ternyata diam-diam di hati kita menyimpan hasrat yang lain, pengen dipuji orang, sehingga dia harus menampakkan, harus menceritakan ibadahnya. Maka dengan iyyaka na'budu kita berekrar ibadahku hanya untuk Allah, enggak untuk yang lain. Aku hanya mencari ridha Allah, tidak mencari ridha selain Allah. Mencari loh, mengharap ya. Perkara nanti dipuji orang, yaitu bukan salah kita. Ya, tetapi bentuk penghambaan itu ya adalah dengan ikhlas, meniatkan ibadah itu hanya semata-mata untuk Allah saja. Dan ini perkara yang mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Makanya ganjarannya surga. Orang ikhlas itu ganjarannya surga. Logika yang sangat bisa kita pahami. Nabi mengatakan bahwa nanti di hari kiamat Allah akan mengusir orang-orang yang beribadah bukan karena Allah. Apa kata Allah? Idhabu ila alladziina kuntum turauna fid dunya hal indahum jaza. Pergilah kamu dari hadapanku kepada orang-orang yang selama di dunia kamu ibadah, kamu beramal karena mereka. Ya, seolah-olah Allah mengatakan kamu kan nggak cari ridhoku tapi cari ridhonya manusia. Sekarang kamu pergi ke orang-orang yang kamu cari ridhonya itu, hal indahum jaza, apakah mereka bisa membalas amal perbuatanmu? Ya, nggak bisa. Ya, lalu kenapa kita mencari ridhonya manusia, sementara ridho manusia nanti di akhirat nggak ada gunanya. Buru-buru mau nolong kita, ya nasibnya dia sendiri saja belum tentu, tidak tahu, tidak bisa menolong dirinya sendiri. Nah, kita akan ya bergantung kepada balasan yang Allah berikan. Ini penyakit syahwat, ya, penyakit syahwat pengen diapresiasi orang, syahwat pengen dipuji, syahwat pengen didengar orang, dianggap oleh orang baik, ya diridhoi orang. Padahal ridhallah ridhon nas ghayatul la tudrak. Kita tidak akan pernah bisa untuk mendapatkan ridhonya manusia. Ya, sekian banyak orang yang ada di sekitar kita, yang kenal sama kita, yang melihat kita, apakah semua senang sama kita? Enggak mungkin kita bisa senang menjadi baik di mata semua orang. Udah tahu begitu, kenapa kita memburunya? Sedangkan orang-orang yang ridho dengan kita, yang senang dengan kita, yang melihat kebaikan kita, itu pun sifatnya tidak menetap. Ada banyak orang yang hari ini memuji kita, menyanjung kita, besok tiba-tiba kecewa lalu mencela kita, ya. Sekarang dia melihat kebaikan kita, besok dia melihat keburukan kita, lalu dia balik badan. Ya, jadi nggak mungkin kita bisa mencapai ridho manusia, nggak bisa. Jangankan orang lain, jenengan sebagai kepala rumah tangga, tuh ada istri, ada anak-anak, itu pasti ada sisi-sisi yang mereka tidak suka dari kita. Ya, sampai saiki patang nang masjid itu. Ya, bisa jadi istri sampean nggak ridho. Ya. Nah, maka jangan memburu sesuatu yang tidak mungkin kita dapatkan. Ya, burulah sesuatu yang memang bisa kita gapai. Ya, ridhollah ghayatullah tudrak, ya. Jadi ridhon nas ghayatullah tudrak. Ridhonya manusia itu tidak bisa kamu capai, maka ridho Allah jangan sampai kamu tinggalkan. Kemudian wa iyyaka nasta'in itu menghilangkan sifat sombong. Ya, kalau iyyaka na'budu menghilangkan sifat riya, tidak ikhlas, maka wa iyyaka nasta'in menghilangkan sifat sombong. Apa maksudnya? Seperti pembahasan di dalam Bismillahirrahmanirrahim, bahwa kita sebenarnya la haula wala quwata illa billah, nggak punya daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Tuh. Jadi kalau orang mengamalkan ini punya dapat sisi dua manfaat. Yang pertama, dia akan ikhlas dengan mengamalkan iyyaka na'budu, lalu dia tidak sombong. Karena apa? Apa hebatnya? Karena kita bisa apa-apa juga karena ditolong Allah. Ya, kita sukses, kita menjadi soleh,
kita bisa bahkan melakukan ibadah semata-mata karena pertolongan dari Allah. Lalu hebatnya kita di mana? Ya, nah itu sisi daripada dua ucapan kita yang harus kita hayati dalam salat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku beribadah hanya kepada Engkau. Ya, sudah ucapkan saja. Ya. Dengan penuh penghayatan dan perjuangan, karena sekali lagi untuk ikhlas itu butuh perjuangan. Ya, butuh perjuangan. Nah, kalau kita sudah bisa ikhlas, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat. Ya, enggak tumbang karena dicela, enggak terbang karena dipuja. Ya, banyak orang yang kemudian kecewa ketika apa? Dia berharap kepada selain Allah, pengen dipuji manusia, senang dia dipuji, giliran besok dicela, kecewa dia. Ya, kecewa pasti itu. Nah, orang yang iyyaka na'budu, ibadahnya hanya kepada Allah, dia nggak peduli lagi dicela orang atau tidak, selama dia berbuat kebaikan. Ya, itu barangkali untuk kesempatan ini. Dalam pembahasan yang lain kita akan lanjutkan di ayat yang sama. Nasr min Allah fatum qarib basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk.